Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ini posisi saya berada di sebuah jalan raya, yaitu Jalan Raya Ujung Rusi, di sebuah desa namanya Desa Ujung Rusi, tentunya di Kabupaten Tegal. Pemirsa, seperti yang pernah saya jelaskan bahwa Kota Tegal ini menyimpan berbagai macam cerita yang sangat menarik tentunya. Oleh sebab itu, salah satu di antaranya adalah sebuah keunikan yang mana di Kabupaten Tegal ini ada sebuah tanah yang sangat unik. Karena apa? Sepetak tanah ini diakui milik kabupaten lain, yaitu Kabupaten Brebes. Padahal tanah yang sepetak itu berada di Kabupaten Tegal. Oleh sebab itu, nanti akan saya ceritakan mengapa sampai terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, sebelum saya menceritakan itu, maka di sebelah kiri saya ini adalah jalan raya Rusi. Kemudian yang sana adalah Jalan Rusi bagian yang kedua. Kemudian yang ada saya tunjuk ini adalah yang saya maksudkan. Ada sebuah sebidang tanah yang berada di Kabupaten Tegal, tetapi diakui oleh Kabupaten Brebes. Dan itu dipercaya oleh masyarakat bahwa ini adalah milik Kabupaten Brebes. Oleh sebab itu, pemirsa, Jalan Raya Rusi adalah mulai dari sana, yaitu Batalion 407, kemudian terus sampai di ujung itu adalah namanya Ujung Rusi, sehingga jalan ini disebut dengan jalan, yaitu Jalan Raya Ujung Rusi yang pertama, dan yang bagian ini adalah Ujung Rusi bagian yang kedua. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu Anda akan saya ajak untuk bagaimanakah cerita tentang tanah sepetak yang panjang kira-kira di salah satu sisinya adalah 50 meter, sedangkan di sisi yang lain juga 50 meter, dan yang lain juga 50 meter, sehingga bisa dikatakan berbentuk segitiga. Oleh sebab itu, pemirsa, mari kita menuju ke lokasi untuk mengetahui bagaimana ceritanya dan bagaimanakah wajah tanah yang saya maksudkan tersebut. Ayo ikuti saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah tanah yang saya maksudkan. Jadi tanah ini berbentuk segitiga yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwa ini mengandung sebuah sandi, bahwa di ujung sebelah sana ini menunjukkan sebuah makam, bahwa di sana itu, di arah selatan itu ada makam, yaitu makam Pangeran Purbaya. Sedangkan ujung yang di sebelah sana ini menunjukkan makam dari Mbah Suro. Sedangkan untuk yang ujung bagian sini ini mengarah pada sebuah makam umum di daerah Suroloyo ini. Atau boleh dikatakan bisa menunjuk ke sebuah arah yang lebih besar, yaitu makam dari Sunan Amangkurat yang pertama, atau yang disebut dengan seorang raja, yaitu yang pernah wafat di Tegal ini, sehingga disebut dengan Pangeran atau Tegal Aru. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang saya janjikan, bahwa bagaimana cerita tentang tanah ini, mengapa tanah ini yang berada di Tegal
tetapi diakui atau diyakini oleh masyarakat, baik itu masyarakat Tegal maupun masyarakat Brebes, diakui tanah yang sepetak ini adalah tanah milik Brebes. Begini ceritanya. Ketika pada zaman Belanda ada seorang raja di Mataram, yaitu Sunan Amangkurat yang pertama, putra dari Sultan Agung. Ini justru malah kebalikan dari ayahnya. Kalau Sultan Agung itu sangat membenci Belanda, tetapi Sunan Amangkurat justru malah ingin berteman dengan Belanda. Oleh sebab itu, banyak di antara para pembesar-pembesar Mataram saat itu tidak suka terhadap apa yang telah menjadi sebuah ketetapan hati Sunan Amangkurat yang pertama yang bersahabat dengan Belanda, termasuk anaknya sendiri, yaitu Pangeran Rahmat atau yang disebut dengan Pangeran Adipati Anom, atau yang disebut dengan Sunan Amangkurat yang kedua. Oleh sebab itu, terjadilah huru-hara yang ada di Mataram, yaitu terjadi sebuah pemberontakan yang mana pemberontakan itu dikenal disebut dengan pemberontakan Trunojoyo. Salah satu di antaranya yang membela Trunojoyo adalah putranya Amangkurat sendiri, yaitu Pangeran Rahmat atau Adipati Anom. Oleh sebab itu, karena ibu kota sudah dikuasai oleh Trunojoyo, oleh sebab itu Sunan Amangkurat yang pertama akhirnya tidak tahan dan akhirnya melarikan diri menuju ke Batavia. Tetapi ketika sampai di Tegal, beliaunya wafat. Dan sebelum wafat, terjadi sebuah dilema yang mana siapa yang menggantikan dirinya. Apakah digantikan oleh Pangeran Purboyo saudaranya, ataukah digantikan oleh yang lain? Akhirnya Amangkurat yang pertama tetap saja memilih anaknya, walaupun anaknya masih dalam keadaan memberontak dirinya. Akhirnya setelah sampai di Tegal, Pangeran Rahmat atau Adipati Anom ini akhirnya dipasrai untuk menjadikan raja di Mataram, menggantikan dirinya, sehingga Pangeran Rahmat atau Adipati Anom ini bergelar Amangkurat yang kedua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, menarik. Karena apa? Di Tegal saat itu, kebencian terhadap Belanda yang dipelopori oleh seseorang yang disebut dengan Martoloyo ini menjadikan Amangkurat yang kedua yang menggantikan Amangkurat yang pertama ini menjadi tidak suka terhadap sikap yang dilakukan oleh Adipati Martoloyo yang menguasai Tegal saat itu. Oleh sebab itu, Amangkurat yang kedua mencari orang, karena Adipati Martoloyo ini memiliki ilmu dan tingkat kesaktian yang tidak ada bisa menandingi. Oleh sebab itu, diambilkan salah satu orang yang mana orang ini sanggup untuk mengalahkan Adipati Martoloyo atau Temenggung Martoloyo, yaitu tidak lain adalah saudara seperguruannya yang berasal dari Jepara. Siapa itu? Yaitu Temenggung Martopu. Pemirsa dimanapun Anda berada, menarik
Karena dua orang yang memiliki ilmu yang sama dalam sebuah guru yang sama, kemudian karena jabatan dan hasutan dari seseorang, akhirnya Adipati atau Temenggung Martopuro dari Jepara ini siap untuk menghadapi saudara seperguruannya, yaitu untuk mengalahkan Temenggung Suroloyo. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, akan saya lanjutkan nanti. Oleh sebab itu, saya perlu jeda untuk mencari tempat yang lebih bagus lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang ini saya akan memasuki sebuah tanah atau sebidang tanah yang saya ceritakan tadi, yaitu tanah yang berada di Kabupaten Tegal, tetapi diakui oleh banyak orang bahwa ini adalah tanah Brebes. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah lokasinya. Sekarang penuh dengan bunga, penuh dengan tanaman, dan di sini pun ada tempat-tempat duduk untuk bisa anak-anak muda duduk di tempat ini. Para orang-orang yang datang maka bisa berada di lokasi ini dengan nyaman. Kemudian di sini pun ada sebuah prasasti. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda saya ajak untuk melihat sebuah prasasti bahwa tanah ini adalah tanah milik Brebes. Oleh sebab itu, di sini ada sebuah prasasti. Kemudian di sini ada sebuah prasasti yang mana di sini ada sebuah semacam kuncup Telur asin. atau semacam telur asin yang melambangkan ini adalah salah satu kota yang menghasilkan telur asin, itu adalah kota Brebes. Nah, di sini ada sebuah prasasti. Ini adalah lambang dari kota Brebes. Kemudian di sini ada tulisan yang bunyinya adalah tanah bersejarah. Kemudian milik Kabupaten Brebes. Nah, padahal ini ada di wilayah Kabupaten Tegal. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita yang saya putus tadi. Oleh sebab itu, saya ingin mengambil sebuah tempat duduk kira-kira di sana. Yang pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang saya janjikan, bagaimana ceritanya? Bahwa ada seorang adipati yang berasal dari Tegal, yaitu Adipati Martoloyo. Kemudian ada Adipati Martopuro yang dihasut atau yang diperintahkan oleh Amangkurat yang kedua untuk membunuh Temenggung Martoloyo. Akhirnya terjadilah sebuah pertempuran pribadi, yaitu sesama satu perguruan. Pertempuran ini sungguh sangat luar biasa karena di antara keduanya memiliki tingkat ilmu kesaktian yang sama-sama hebatnya. Oleh sebab itu, dua-duanya akhirnya meninggal. Jadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena kedua-duanya dalam keadaan mati. Kemudian ada seseorang yang sangat kecewa, yaitu Aryo Suroloyo. Aryo Suroloyo sebagai putra dari Martoloyo, kemudian dia tidak mau tinggal di Tegal. Kemudian dia melarikan diri menuju ke Brebes. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Brebes dalam keadaan ditinggal oleh
Haryo Suroloyo, akhirnya Tegal ini oleh Amangkurat yang kedua akhirnya diberikan kepada orang lain, dan bupati atau Kadipaten Tegal ini langsung di bawah pimpinan seorang adipati atas dasar perintah dari Amangkurat yang kedua, dan Aryo Suroloyo akhirnya menjadi seorang temenggung yang berada di desa. Jakarta kiri ya? Pemirsa dimanapun Anda berada, cerita selanjutnya, karena Aryo Suroloyo itu memiliki sejarah dan hubungan yang kuat dengan Tegal, maka walaupun beliau menjadi seorang temenggung yang berada di Brebes, maka beliau pun masih sering mengunjungi Tegal, karena mengunjungi para leluhur yang ada di Tegal, baik itu mengunjungi makam Mbah Suro, Pangeran Purboyo, atau pangeran, yaitu makam-makam yang lain. Oleh sebab itu, ketika mengunjungi di Tegal, beliau ini bersama dengan rombongan naik kereta, yaitu kereta kuda tentunya, dan juga kereta kuda dan kuda-kuda itu diparkir di tempat ini. Oleh sebab itu, lama-kelamaan karena saking seringnya kuda-kuda itu diparkir di sini, setiap datang ke sini selalu diparkir ke sini, akhirnya lama-kelamaan tempat ini diakui oleh masyarakat bahwa tempat ini adalah milik dari seorang temenggung, yaitu Temenggung Haryo Suroloyo, yang tidak lain adalah Bupati Brebes. Oleh sebab itu, tanah ini diakui sebagai tanah milik Brebes. Itulah ceritanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung saya, berikan saya like, dan berikan saya subscribe. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. You keren.